Keberatan terhadap pernyataan Ibu Desa Made Darmawati terus berlanjut. Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana hari ini menyampaikan aspirasinya ke DPRD Provinsi Bali. Jadi di dalam video tersebut yang bisa sampaikan semua yang dikatakan tentang agama Hindu justru merupakan sebuah kekeliruan dalam memahami konsep ketuhanan Hindu tentunya. Yang pertama itu tentang Aben, yang kedua tentang kebingungan dia akan Trimurti, yang ketiga itu beliau juga menghina peribadatan umat Hindu, yang keempat dia mengatakan Bali itu tempat setan, atau di Bali itu katanya upacaranya untuk mengundang setan. Yang kelima itu juga dia takut katanya terkait reinkarnasi. Nah, terkait hal itu tentunya statement tersebut pertama itu mengundang keributan atau kericuhan seperti yang dibilang tadi oleh Pak Nyoman Arjana. Jadi toleransi dan modernisasi beragama itu adalah kunci kerukunan umat Indonesia tentunya. Dengan statement tersebut sudah jelas saya katakan dia tidak toleransi. Seperti itu, karena meski Indonesia itu berdiri bukan berdasarkan atas agama tertentu, namun sebagai negara yang juga sangat agamis, yang katakan yang sangat agamis, isu agama menjadi isu seksi yang sangat mudah untuk dimainkan, apalagi di era 4.0 seperti ini, era globalisasi seperti ini. Tentunya itu isu seksi yang sangat mudah untuk memecah belah persatuan oleh oknum tertentu tentunya, yang katakan oknum tertentu. Yang kedua itu pernyataannya bersifat provokatif. Provokatif dia itu mengancam keutuhan bangsa tentunya. Nah, dalam memahami ajaran agama, tentu seorang dapat saja terjebak pada pemahaman yang keliru. Pasti. Pemahaman yang keliru di tengah kemajuan teknologi ini menjadi kombinasi yang tidak baik. Karena hal ini memicu perpecahan. Dan atas apa yang dilakukan tersebut tentunya dia melanggar atau telah memenuhi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang UU ITE. Mohon maaf apabila salah, mungkin kan dialognya ranahnya akademis. Dan dia juga mencemari istilahnya terkait toleransi beragama atau sekarang disebut dengan modernisasi beragama. Itu. Penyampaian perihal agama yang dia sampaikan itu tanpa diimbangi dengan pemahaman dan referensi yang mumpuni tentu akan berbahaya bagi orang-orang yang mendengarnya. Dan memaklumi hal tersebut hanyalah akan kalau memaklumi hal tersebut hanya akan menyebabkan kesesatan berpikir dan memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika kita memaklumi hal tersebut, karena konsep yang dia berikan atau pernyataan statement yang dia berikan adalah suatu hal yang salah yang katakan. Terkait statementnya tentang Trimurti, yang pertama dia katakan Tuhan dalam Hindu itu adalah satu. Jadi sudah disebutkan dalam Upanishad 4.2.1 menyebutkan Ekam Ewa Adityam Brahman. Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Sementara dalam Narayana Upanishad ditegaskan Eko Narayana Nadityo Asti Kasyit, hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Itu. Jadi dalam Hindu kita percaya Tuhan itu hanya satu. Bentuk Trimurti adalah bentuk dari manifestasi Tuhan. Kita percayakan itu. Lalu terkait reinkarnasi dalam agama Hindu atau Punarbawa. Jadi dalam konsep agama Hindu kita percaya akan Pancasrada. Pancasrada 5 keyakinan yang kita miliki. Jadi dapat disimpulkan reinkarnasi dalam umat Hindu adalah salah satu dari bagian Pancasrada.
kita mempercayai akan hal itu. Karena menurut Tiang, reinkarnasi memiliki hubungan yang erat dengan karma yang mana keduanya merupakan satu proses yang terjalin erat satu sama lain. Lalu terkait yang ketiga itu ngaben. Adalah proses, kalau ngaben di Bali kan sebagian besar desa di Bali itu dibakar. Dia mengatakan, saya takut panas dingin lihat gitu. Tapi kembali lagi, upacara pengabenan tersebut adalah jalan yang kita yakini oleh umat Hindu khususnya ya, oleh umat Hindu untuk mempercepat proses pembebasan suksma sarira atau badan halus dan dari stula sarira atau badan kasarnya. Kan seperti itu kita memahami pelajaran-pelajaran agama. Terus yang keempat, apakah Hindu mengundang setan dalam setiap upacara? Kan gitu. Jadi sebenarnya dalam Atharva Veda 1.1 disebutkan Satyam Brahman Rakam Ubra Diksa Tapo Brahman Yadya Pratiwin Darayanti Sa No Bhutaya Bawasya Panti Urum Lokam Pratium No. Kamartu yang artinya kebenaran, kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tak bisa diubah, pengabdian diri tanpa pengekangan diri, pengetahuan, persembahan dan yang menopang bumi senantiasa melindungi kita. Semoga bumi menyediakan ruangan yang luas untuk kita. Jadi kita percaya akan itu. Kita menyembah, bukan menyembah sih, istilahnya kita bersyukur akan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk rasa syukur kita dengan mengaturkan yang dikatakan itu sesajen, kebanten. Itu bentuk rasa syukur kita terhadap ciptaan Tuhan. Karena kita juga percaya akan itu. Sehingga di Pancayatnya kan ada konsep Buteyatnya. Gitu. Juga ada dia mengatakan bahwa Hindu itu berat, merepotkan, seperti itu. Jadi sebenarnya kita yakini Hindu itu adalah agama yang fleksibel. Kita tidak menentukan istilahnya harga dari upacara kita. Seberapa yang kita punya, sebegitu yang bisa kita aturkan. Kan itu sebenarnya konsep yang umat Hindu yang biasanya kita tanam. Jadi dia mengatakan Hindu itu merepotkan. Mungkin ini juga menjadi banyak pertanyaan juga dari agama-agama lain, dan banyak juga dulu kalau berbicara lagi tentang sejarah, umat Hindu banyak yang pindah ke Islam karena Hindu yang repot. Bantennya banyak dan gini-gini lain sebagainya. Jadi itu karena kurangnya konsep pemahaman akan Hindu yang kira. Jadi berdasarkan dari penjelasan yang tadi terkait statement Ibu Desa Niki yang dituduhkan kepada umat Hindu dalam video yang berdurasi yang lihat di YouTube sekitar 24 menit. Jadi kami Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana, salah satu organisasi yang bernapaskan Hindu di Universitas Udayana, bukan salah satu, satu-satunya organisasi yang bernapaskan Hindu di Universitas Udayana, mengecam keras atau memprotes keras Ibu Desa Saudara Dr. Haji Desa Made Darmawati SPD MM yang juga akademisi. Lalu kami tegas menyatakan bahwa tindakan yang sudah dilakukan Dr. Haji Desa Made Darmawati SPD MM adalah tindakan yang perlu ditempuh dengan jalur hukum. Yang sangat berterima kasih karena DPRD sudah bertindak sebelum itu
sudah mau bertindak terkait jalur hukum, meskipun dia sudah membuat statement permintaan maaf, tapi kan perbuatannya tetap harus ditempuh jalur hukum. Karena statement itu sudah menyinggung kami di mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana dan tentunya masyarakat Bali pada khususnya. Mungkin itu yang Tiang sampaikan. Mohon maaf apabila perkataan, perbuatan atau bahkan pemikiran Tiang yang keliru. Tiang hanya manusia dan mahasiswa biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu sebagai pengantar. Tiang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Diserahkan. Mohon berkenan. Ya, ini Agus. Diserahkan. Apa yang disampaikan itu kan kita juga sudah pernah dengar. Penyampaian aspirasi Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana tersebut diterima oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, I. Nyoman Adnyana, didampingi 3 anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, yaitu Made Rai Warsa, Agung Wira, dan Yudiarte. Berikut adalah respon atau tanggapan dari Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bali. Jadi tidak masuk akalnya itu kenapa harus takut dengan api, tapi berani dengan ulat. Kalau ditanam kan dimakan ulat, dimakan gitu. Jadi lebih lama malah digerogoti kan gitu. Kalau dibakar mungkin lebih cepat gitu proses pengembalian Panca Mahabuddhanya sesuai dengan keyakinan kita. Banyak hal-hal yang cukup menarik untuk dikomentari, didebat, tapi kan karena ini satu arah, jadi saya dengerin aja itu mengundang setan yang itu kan memangnya yang selama ini dia lakukan itu, padahal kita kan tidak menghina tempat pemujaan. Intinya saya sudah tegaskan bahwa beralih agama no problem, tidak ada persoalan. Silakan aja, mengagung-agung agamanya silakan, tapi memahami persoalan agama kemudian menyebarkan juga memberikan pemahaman kepada orang lain padahal dia sendiri yang tidak paham, tidak ngerti dan keliru. Nah, ini yang sangat fatal. Lebih-lebih itu mengandung unsur-unsur menistakan, jadi menghujat, jadi itu lebih berat lagi, lebih-lebih lagi ini dalam durasi yang cukup panjang, kemudian viral. Jadi ini kan itu yang sangat, aduh ini gimana ini orang ini orang gila apa gimana ya. Tapi kita kan tidak boleh emosi karena kita ingin melihat persoalan pada proporsinya, kemudian memilah dan memilihnya supaya pada frame dan aturan yang ada dan langkah-langkah kita itu kayaknya kita sudah searah pendapat, langkah hukumnya harus tetap dikedepankan. Tapi dari persaudaraan, forum persaudaraan ini sudah melapor ada ke aparat polisi. Untuk nikah belum? Ya. Jadi kita sih tidak mengajarkan untuk hal-hal yang itu, tapi kalau memang kalau kami ya DPRD ini kan punya fungsi 3, jadi budgeting, legislasi dan controlling, pengawasan itu yang kita tekankan. Kita tidak bertindak untuk melapor, tapi mengawasi laporan masyarakat supaya ditangani secara adil dan transparan, itu inginnya. Jadi menempatkan kursi lembaga, bukan kita yang melapor ya, tapi mungkin sama dengan PADI, karena PADI menerima permohonan, tapi PADI tidak melaporkan, cuma tetap mendukung proses hukum. Jadi kita ingin mengawasi malah nanti kalau ada hal-hal yang dianggap aneh, apalagi tanda-tanda dan tanda-tandanya itu mempersulit, kemudian juga mengulur waktu, tidak bereaksi atau melakukan
tugas dengan baik sesuai dengan porsinya kan kita bisa lakukan hearing, uji dengar pendapat, kita undang aparat-aparat hukum yang ada di Bali khususnya. Seperti itu. Jadi kami bisa menangkap apa yang ada sampaikan, karena kami juga sudah dengar apa yang dinyatakan oleh Ibu Dr. Darmawati itu. Itu tetangga dengan beliau itu dari Bayangan Pak. Tapi jangan ikut-ikut dia. Kacau ini nanti Indonesia ini kalau semuanya gitu. Jadi sebetulnya kan beliau orang akademisi, orang intelektual, harusnya menyampaikan dengan frame yang lebih intelek. Katakanlah ketika bicara Ngaben, katanya takut karena dibakar. Tuh, ilmiahnya seperti apa? Kan harus dijabarkan. Tak bisa ditafsirkan sendiri karena itu yang mereka anggap nggak sesuai dengan ayat gitulah. Tapi kok hanya seperti itu? Kan saya sudah sebutkan kalau takut dengan api lalu berani dengan ulat. Jadi itu kan prosesi yang cepat sebetulnya untuk di keyakinan orang Hindu. Jadi Ngaben dengan pengembalian mencil pajam itu ke tempat asalnya semakin cepat semakin bagus. Dia bilang juga ada memberatkan, mungkin kalau bikin sesajen yang besar. Padahal dalam Hindu kan sudah digariskan ada nistaning Nista, nistaning madya, nistaning utama, madyaning nista, madyaning madya, madyaning utama kan sudah ada pilihan. Sebetulnya yang paling hakiki dalam kita beragama kan apa yang ada di sini kan, Iya. apa yang kita lakukan dan yakini secara ikhlas tulus itu. Kemudian kalau itu kan sudah diberikan pilihan sesuai dengan kemampuan masing-masing, jangan lalu mengeneralisir. Jadi kalau memang tidak bisa berbuat yang utama ya silakan yang istana utama juga sudah bisa, tidak ada persoalan. Jadi gitu. Nah itu inti-inti beberapa yang sempat saya dengar itu kok aneh-aneh banget ini orang gitu. Ya mungkin nggak tuntas pemahamannya melihat Tuhan dengan manifestasinya berbagai wujud dan jenis. Jadi itu mungkin yang dia bikin dia bingung gitu. Padahal itu kan istilahnya kalau kita kan ya mohon maaf ini. Jadi